Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-38 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini merupakan salah satu di antara hadis qudsi. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Hadis ini dikenal dengan hadis wali, yang menceritakan tentang derajat tinggi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang telah mencapai derajat ini, maka ia telah dicintai Allah. Doanya mudah dikabulkan dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Namun kita harus ketahui bersama bahwasanya yang namanya wali itu termasuk derajat iman yang tinggi. Semakin seorang beriman, maka ia akan mencapai derajat kewalian. Maka keliru ketika ada orang gila yang dikatakan sebagai wali. Bahkan sebagian orang menyebutkan bahwa dia telah gila karena keimanannya udah sampai derajat yang sangat tinggi. Dan lebih anehnya lagi adalah banyak orang yang mengakui hal tersebut. Padahal kita mengetahui orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah SAW. Beliau tentu kita sangat yakin tidak gila. Kemudian yang paling solih lagi, yang paling bertakwa lagi setelah beliau SAW adalah para sahabat. Dan kita tidak pernah mendapati para sahabat ada yang gila karena saking bertakwanya, saking berimannya. Sehingga kita harus pahami bersama bahwa wali adalah orang yang beriman, bukan orang yang gila. Dan sebagian ulama mengatakan ketika ada orang yang menganggap orang gila itu adalah wali, maka ini termasuk ke dalam penghinaan kepada wali. Karena wali itu adalah pasti orang yang waras dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Islam itu menjaga agama. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang menjaga akal manusia. Sehingga kita harus bisa membedakan antara orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Dan kita juga harus mengetahui bahwa orang yang memiliki karomah itu tidak selalu dianggap wali. Karena yang dikatakan wali bukan yang melakukan bisa terbang, menghilang, menggandakan uang dan lainnya. Karena dalam hadis ini nanti akan dijelaskan barometer seorang wali adalah yang pertama adalah menjalankan yang wajib, dan yang kedua senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang sunnah. Apabila kita lihat dari kata makna al-wali atau wali, itu berasal dari kata al-wilayah yang artinya an-nusrah, pertolongan, dan al-mahabbah. Sehingga nanti lanjutan hadis ini menyebutkan bahwa Allah itu mencintai kepada walinya. Apa syarat menjadi wali Allah? Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Quran surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu kata Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ini adalah ciri wali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari yang aku wajibkan baginya. Ini adalah tahapan untuk beriman dan bertakwa. Ini menjadi dalil bahwa perkara yang wajib itu harus bisa lebih dicintai daripada perkara sunnah. Karena apa? Karena wajib itu memiliki pahala yang lebih besar. Misalkan sholat sunnah sebelum subuh memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan khairum minad dunya wa ma fiha, sebagaimana hadis riwayat Muslim, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini sholat sunnah aja sudah punya ganjaran yang besar, apalagi sholat subuhnya. Itu yang pertama, melaksanakan hal yang wajib. Kemudian hadis ini dilanjutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka seorang wali-wali Allah itu tidak membatasi dirinya hanya dengan mengerjakan yang wajib saja, tapi mereka akan senantiasa terus-menerus menambah dengan hal-hal yang sunnah. Ini yang benar berkaitan dengan wali yang nantinya Allah akan jaga. Bahkan di awal hadis ini disebutkan bahwa Allah mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi wali-wali Allah. Nah, apabila sudah melaksanakan hal tersebut, ada 6 dampak yang akan Allah berikan kepada wali tersebut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga pendengarannya. Sebagaimana hadis ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Yang kedua, Allah akan menjaga penglihatannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Ketiga, Allah akan menjaga kedua tangannya. Wa yadahu allati yamtisu biha. Aku menjadi tangannya yang ia memegangnya dengan keras dengannya. Keempat, Allah akan menjaga kakinya. Rijlahu allati yamsi biha. Dan aku menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Kelima, Allah menjaga pikirannya. Kuntu qalbahu alladhi ya'qilu bih. Aku menjadi hatinya yang ia berpikir dengannya. Dan keenam, Allah menjaga lisannya. Walisanahu alladhi yantiqu bih. Dan aku menjadi lisannya yang ia berucap dengannya. Kemudian apabila kita mengetahui ada orang yang sudah menjaga ibadah wajib, melaksanakan ibadah sunnah, menjaga pendengaran, dan seterusnya, maka mungkin itu adalah ciri-ciri dari seorang wali. Ya, orang yang melaksanakan ibadah wajib, melaksanakan ibadah sunnah, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga pikiran, menjaga hati, dan menjaga ucapan, maka ia adalah wali Allah. Karena wali Allah itu pasti Allah akan jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak yang mengaku wali-wali Allah. Di antaranya orang-orang Yahudi yang mengaku mereka itu adalah wali Allah. Padahal kita tahu, jangankan menjadi wali Allah, bertauhid pun mereka tidak. Beribadah apalagi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Maidah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahiba'uh. Kata Yahudi dan Nasrani, kami ini anak-anak Allah dan wali-wali Allah atau kekasih-kekasihnya. Seperti itu. Kemudian Allah membantah tentunya ya. Allah katakan, falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basarum mimman khalaq. Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu?
kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, bukan wali Allah maksudnya. Tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Kemudian orang musyrikin Arab juga sama, mereka mengaku sebagai wali Allah karena telah mengurusi Ka'bah dan memberi makanan dan minuman kepada jamaah secara gratis. Dan Allah juga membantahnya di dalam surat Al-Anfal bahwa orang-orang itu bukan wali Allah, karena wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Walakinna innal muttaquna in auliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian apabila ada orang yang mengaku wali Allah, maka ingat Allah akan mengujinya. Sebagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku atau Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang sok beriman, karena Allah lah yang mengetahui siapa diri kita. Firman Allah, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Sebenarnya Allah lah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Sehingga yang harus kita pastikan adalah kita melakukan apa yang menjadi syarat menjadi seorang wali, bukan untuk menyombongkan diri, meminta pengakuan dari orang-orang bahwa kita adalah seorang wali. Dan kita sebagai orang yang berusaha menjadi seorang wali, jadikan barometer takwa sebagai barometer yang benar. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam firman-firman-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.